Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Edward Manihuruk di channel saya di Martogi Channel. Welcome to my channel teman-teman ya. Selamat datang di channel saya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau coba sharing pengalaman saya ya di bidang komputer, yaitu mengenai laptop. Pada konten kali ini saya akan coba membahas mengenai bagaimana cara masuk ke BIOS dan men-setting BIOS pada model legacy maupun UEFI pada laptop Lenovo IdeaPad 110 teman-teman ya. Jadi ini khusus pada laptop Lenovo IdeaPad 110. Teman-teman, sebelum kita melakukan sebuah install ulang operating system baik Windows maupun operating system yang lainnya, biasanya kita melakukan setting BIOS dulu teman-teman ya. Setting BIOS tujuannya adalah untuk menentukan apakah first boot yang kita gunakan atau media yang kita gunakan adalah menggunakan flash disk atau DVD, atau mode yang kita gunakan adalah legacy atau UEFI. Settingan BIOS ini sangat menentukan kita dalam menginstal ulang dan menentukan first boot yang kita gunakan. Apabila ada kesalahan dalam settingan BIOS yang mengakibatkan kita tidak bisa masuk atau kita tidak bisa booting dari first boot yang kita inginkan, maka kita tidak bisa melakukan install ulang sebuah operating system ya. Untuk itu kita harus memahami bagaimana cara masuk BIOS dan men-setting BIOS untuk mode legacy maupun mode UEFI. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan langsung bagaimana cara yang masuk ke BIOS Lenovo IdeaPad 110 dan men-settingnya untuk mode legacy maupun mode UEFI. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong teman-teman subscribe dulu channel ini, hidupkan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi berlangganan untuk video-video saya di kemudian hari. Dan channel ini pun dapat terbangun dengan jumlah subscriber yang lebih banyak lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, saya langsung saja menunjukkan caranya ya. Teman-teman, untuk bisa masuk ke BIOS pada laptop Lenovo IdeaPad 10, itu sebagian ada yang tekan Fn Alt F2 itu mau masuk, ada yang tidak ya. Kebetulan untuk laptop varian yang ada depan kalian sekarang ini adalah laptop yang tidak mau masuk melalui Fn Alt F2 atau langsung F2, tidak mau ya. Karena tadi sudah beberapa kali saya coba tidak mau masuk ke BIOS. Jadi bukan berarti saya bilang semua laptop Lenovo tidak mau masuk dengan Fn Alt F2 ya. Sebagian varian ada yang mau, ada yang tidak. Jadi kebetulan yang di hadapan kalian ini sekarang ini adalah yang tidak mau masuk melalui Fn Alt F2. Semua sudah saya coba tidak mau, dan ini tidak saya tunjukkan lagi dengan cara Fn Alt F2. Saya langsung saja menunjukkan cara dengan menekan tombol, sebuah tombol yang ada di sini teman-teman ya, di lubang, ini lubangnya, di antara port charger dengan port HDMI. Ini port HDMI, ini port charger ya. Nah, ini lubangnya kecil teman-teman ya, seperti lubang SIM card kalau mau kita mengeluarkan SIM card. Ini ya. Nah, teman-teman, sebelum menekan tombol ini, pastikan laptopnya tidak menyala ya. Benar-benar mati, tidak menyala sama sekali. Karena nanti begitu ditekan ini, dia akan menyala dan langsung tampil ke menu BIOS-nya. Tombol ini sama persis pada laptop Sony Vaio. Jadi kebanyakan pada laptop Sony Vaio, tombol untuk masuk BIOS itu ada tulisan sini tombol asisten di sini teman-teman ya. Jadi untuk Lenovo ini mirip dengan laptop Sony Vaio ya. Cuman bedanya Sony Vaio di sini dan Lenovo ada di dalam lubang ini tombolnya ya. Saya nggak tahu ini tombol apa namanya. Kalau di Sony Vaio jelas ada tulisannya tombol asisten. Kalau ini tombol apa saya nggak ngerti juga, cuman saya memberi nama ini tombol masuk BIOS saja. Jadi ini tombolnya teman-teman di dalam lubang kecil ini. Lalu sebelum teman-teman menghidupkan dengan menekan tombol ini, pada saat teman-teman menginstal ulang, colokkan dulu flash disk ke dalam port USB ini teman-teman ya. Kebetulan flash disk yang sudah terhubung ke port USB ini adalah flash disk yang berformat GPT. Otomatis nanti kita akan memilih modenya adalah UEFI. Jadi pastikan flash disk sudah tercolok teman-teman ya. Kenapa? Agar sistem BIOS bisa mendeteksi
mode partisi pada flashdisk ini, sehingga nanti flashdisk ini akan tampil di bagian boot priority-nya atau bootingnya. Oke teman-teman, saya langsung saja menghidupkan laptop ini dengan menekan tombol masuk BIOS ini ya. Nanti begitu ditekan, laptopnya hidup teman-teman ya. Tekan ini teman-teman sampai ada terasa klik gitu. Nah, sudah terasa, lalu laptop nanti hidup. Nah, perhatikan teman-teman, laptopnya hidup, lalu masuk ke BIOS. Nah, ini dah bagian menu BIOS ya teman-teman ya. Di menu BIOS ini ada BIOS, saya baca teman-teman, BIOS normal set startup, ada BIOS setup, ada boot menu, ada sistem recovery. Di normal set startup ini adalah startup biasa, bisa dari hard disk, bisa dari apa ya. Tapi ini yang normal biasa dari hard disk. Boot setup ini untuk setting dari BIOS-nya. Boot menu ini menampilkan beberapa menu booting yang ini menampilkan beberapa menu booting pada laptop ini, yang mana menu booting ini hanya menggunakan perangkat-perangkat yang sudah terhubung, termasuk salah satu DVD, hard disk maupun flash disk yang berformat GPT atau nanti jadi UEFI dia teman-teman. Ini sistem recovery. Teman-teman, untuk melakukan setting BIOS sebelum menginstal ulang, bagusnya masuk ke BIOS setup ya. Jadi di sini kita bebas memilih pilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu tempatkan kursornya atau kotak ini di BIOS setup, lalu tekan enter. Nah, saat ini sekarang sudah ada di menu BIOS-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di dalam men-setting BIOS ini untuk model legacy maupun UEFI ada di pilihan booting ya atau boot. Jadi di sini ada boot mode. Boot mode ini ada UEFI seperti ini, ada legacy seperti ini. Nah, untuk milihnya gini teman-teman, gunakan panah atas bawah legacy. Nah, jadi boot mode ini ada legacy support. Teman-teman kalau mau jadi UEFI, tekan enter, pilih UEFI. Lalu firstbootnya enable. Gitu juga kalau untuk legacy, tekan enter, pilih panah atas legacy support. Enter, tekan enter ya. Pilih dulu legacy support baru enter. Nah, lalu legacy support, firstbootnya legacy support. Lalu di sini muncul teman-teman ya. Kalau seandainya legacy support, lalu di sini legacy, lalu di sini UEFI Kingston. Di sini ada pilihan ya. Nah, seandainya teman-teman mau untuk karena legacy support bitsnya, seandainya ini berformat MBR, teman-teman tinggal setting ini ya, USB-nya di prioritas pertama. Jangan di prioritas kedua. Mengganti FN, LT, F5 atau F6. Nah, bisa ditempatkan. Jadi Kingstonnya pastikan di prioritas pertama. Ini untuk mode legasi. Legasinya ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan legasi, berarti di legasinya kita tempatkan flash disk USB-nya di prioritas pertama. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan flash disk yang GPT? Maka ini kita rubah teman-teman ya. Nah, ini jadi UEFI, lalu ini enable, oke. Nah, lalu di sini teman-teman pilih mode untuk install ya, mode Kingston-nya UEFI. Tapi pastikan UEFI Kingston ini ada di urutan pertama, bukan di urutan kedua. Jadi caranya LT, FN, LT, F5 atau F6 untuk menarikannya. Kingston di urutan pertama atau urutan kedua. Jadi untuk bisa booting ke Kingston UEFI, teman-teman tempatkan Kingston UEFI-nya di urutan pertama. Nah, ini teman-teman ya, Kingston UEFI-nya di urutan pertama. Dan sini sudah UEFI, oke. Kalau sudah, teman-teman simpan settingan ini. Caranya tekan FN, LT, F10. Sorry teman-teman ya, banyak sekali jari yang digunakan. Tekan FN, LT, F10. Oke, itu sudah. Nah, baru jawab yes teman-teman ya. Nah.
Oke teman-teman ya, begitulah uraian yang singkat dari saya mengenai bagaimana caranya kita masuk ke BIOS pada laptop Lenovo IdeaPad 110 dan men-settingnya baik memakai mode legacy maupun memakai mode UEFI. Teman-teman, untuk cara masuk ke BIOSnya untuk beberapa model laptop Lenovo itu banyak yang sama teman-teman ya, banyak yang sama. Kenapa? Karena rata-rata laptop Lenovo sudah ada tombol masuk BIOS di kiri ya, sampai kiri. Nggak tahu kalau varian Lenovo yang lain mungkin bisa jadi di sebelah kanan. Teman-teman lihat-lihat aja ya, itu mirip dengan laptop Sony Vaio yang ada tombol asistennya di sini. Kalau Sony Vaio masih enak teman-teman, ada tulisannya tombol asisten, memang itu ya untuk masuk BIOSnya. Kalau laptop Lenovo dia tersembunyi di dalam sebuah lubang kecil. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai cara masuk ke BIOS laptop Lenovo dan settingnya untuk mode UEFI maupun legacy. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong subscribe channel ini ya teman-teman ya, agar teman-teman mendapat notifikasi berlangganan untuk video-video saya di kemudian hari, dan channel ini dapat terbangun dengan jumlah subscriber yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya, Edwin Maniuruk, Martogi Channel.